Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Prasetya dengan NIM 12320074 dari praktikum SCPK Plug F. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban kuis dari yang saya kerjakan. Untuk nomor 1, kira-kira begini. Pertama, saya masukkan matriks A. Untuk nomor 1, A ini disuruh untuk mencari inverse dari matriks A tersebut. Jadi saya masuk ke matriks A, lalu saya menggunakan fungsi inverse dan di display, dan ini hasil dari inverse matriks A tersebut. Lalu untuk matriks B, untuk nomor 1B dot 1, saya menggunakan di sini harus saya menginputkan matriks B terlebih dahulu. Lalu di sini matriks B-nya saya transposkan dan di display, dan inilah hasil dari transpose dari matriks B tersebut. Untuk nomor 1B2, saya harus menampilkan baris 1 sampai 3 dan kolom 3 sampai 4 dari matriks B tersebut. Jadi untuk matriks B tersebut saya harus menampilkan dengan hasil 1, 5, 8, minus 2, 2 dan minus 4. Di sini saya masukkan ini dan saya display, dan hasilnya adalah seperti berikut. Lalu untuk nomor 2 dari kuis yang tadi saya buat, yaitu fuzzy. Di sini fuzzy yang saya buat mengikuti ketentuan kuis, mempunyai 2 input, yaitu RN dan PK. Lalu outputnya adalah kelulusan atau nilai. Dan di sini menggunakan membership function-nya untuk RN. Ada buruk, cukup, dan baik, di mana buruk sendiri nilainya akan menjadi 1. Dan di sini menggunakan trapesium MF. Jadi di sini kita sesuai soal lebih dari kurang dari sama dengan 35 akan mendapatkan nilai 1. Lalu kurang dari sama dengan 35, lebih dari sama dengan 35, sama dengan lebih dari sama dengan 35, dan kurang dari sama dengan 45 akan berada di X. Lalu lebih dari sama dengan 45 akan berada di 0. Lalu untuk cukupnya sendiri, saya menggunakan trim F, triangle MF, di mana batasnya adalah di antara 40 dan 70, di mana tengahnya adalah 55. Sedangkan untuk baiknya menggunakan trapesium MF sama dengan buruk, di mana jika kurang dari sama dengan 60, maka nilainya akan 0. Lalu berada di antara 60 dan 81 adalah nilai X. Lalu untuk 81 lebih dari sama dengan 81 itu adalah baik 1 nilainya. Lalu untuk PK sama, menggunakan trap MF untuk buruknya. Namun di sini batasnya adalah 45 dan 50, di mana kurang dari sama dengan 45 akan dapatkan 1, dan lebih dari sama dengan 50 dapatkan 0. Lalu untuk cukupnya sendiri memakai triangle MF juga, di mana batasnya adalah di antara 45 dan 75, dan tengahnya adalah 60. Dan baiknya menggunakan trap MF, di mana batasnya adalah kurang dari 70 mendapatkan nilai 0, lalu antara 78 dan 81 adalah X, dan lebih dari 81 mendapatkan 1. Dan untuk variabel terakhir nilai itu mengikuti variabel Rn, di mana di sini tidak lulus memiliki batas 35 dan 45. Pertimbangan juga memiliki batas 40, 70 dengan tengahnya 55. Lalu lulus adalah batas 60, 81, dan begitu batas untuk nilai. Lalu untuk rules-nya sendiri ada 9, yaitu jika Rn buruk, PK buruk tidak lulus. Jika Rn cukup, PK buruk tidak lulus. Jika Rn baik dan PK buruk tidak lulus. Jika Rn buruk, PK cukup tidak lulus. Lalu jika Rn cukup, PK cukup dipertimbangkan. Rn baik, PK cukup lulus. Rn buruk, PK baik dipertimbangkan. Rn cukup, PK baik lulus. Rn baik, PK baik lulus. Lalu untuk surface-nya di sini ini merupakan
Ini merupakan surface 3D-nya dari Fuzzy yang sudah dibuat. Lalu ini untuk 2D-nya. Setelah itu lanjut ke nomor 3 yang saya buat, yaitu GUI, di mana bentuknya seperti ini. Di sini ada untuk input STR, sini LPR, PEG, dan K. Di sini ada tombol show data, hide data, lihat hasil, dan reset. Lalu di sini adalah untuk mengoutputkan hasilnya. Di mana kita coba run dulu pertama-tama. Lalu di sini kalau kita inputkan show data, kita pencet show data ini, akan tershow datanya. Lalu jika kita hide datanya akan di hide. Lalu kita coba lagi show data, akan tershow. Lalu untuk inputnya sendiri, jika kita inputkan STR adalah 0,5, lalu LPR adalah 1, PEG adalah 0,01, 0,02. Lalu K-nya kita inputkan 9. Jika kita lihat hasil, maka akan muncul hasil klarifikasinya itu low. Coba kita ulang lagi, kita reset, saat reset semuanya hilang. Kita coba 0,1, di sini adalah 1, di sini 0,5, 0,6 ya udah. Di sini 9, kita lihat hasil. Lalu sini hasilnya high. Nah, untuk fungsinya sendiri, di sini pertama untuk show datanya seperti ini. Jadi pertama kita find object untuk UI table-nya, lalu kita masukin di sini UI table, lalu kita detect option-nya kepada CSV yang sudah diberikan, dan sini select variable name-nya adalah dari baris 1, dari kolom 1 ke 4, dari kolom 1 ke 4, lalu kita read cell untuk student knowledge CSV dengan option, lalu masukkan ke data, lalu kita set UI table, datanya adalah dari data ini. Jadi saat kita show data, maka dia akan meng-find object untuk table ini. Setelah itu mengambil isi dari CSV-nya. Lalu isi CSV-nya akan di read cell dan akan di-set pada table ini. Seperti ini. Oke, benar. Lalu untuk hide datanya sendiri, itu UI table-nya kita find, lalu datanya kita masukkan kosong, dan di UI table-nya kita set kosong. Jadi saat di hide data, akan hilang datanya. Lalu untuk input ini sendiri, untuk menentukan datanya itu, pertama kita sini ada fungsi objek lihat. Itu untuk lihat hasil, untuk button lihat hasil. Dimana saat kita menekan tombol dari lihat hasil itu dengan angka yang sudah kita masukkan kepada kolom inputan ini, maka dia akan meng-find objek untuk STR, yaitu kolom input STR, LPR untuk kolom input LPR-nya, PEG untuk kolom input PEG-nya, dan K untuk kolom input K-nya. Setelah itu hasil untuk static text hasilnya. Lalu data yang sudah kita inputkan dalam kolomnya sendiri awalnya akan berbentuk string dan akan kita translasikan atau kita ubah menjadi double dengan ini str double di str, LPR, PEG, dan K. Lalu data yang sudah kita jadikan double tadi kita jadikan sampel pada str, LPR, dan PEG. Setelah itu kita detect import option dari student knowledge CSV-nya, ya ini kita detect buat angkanya, lalu kita masukkan ke training dengan read matrix, student knowledge CSV, dan option. Di sini kita kolom 1 sampai 3 karena yang berisi angka kolom 1 sampai 3. Lalu untuk yang ini kita baca lagi student knowledge CSV-nya, kita detect, kita baca di baris keempat, lalu kita jadikan grup dengan read matrix
Karena di kolom keempat ini adalah bentuk regroupnya, jadi low, high, very low, middle gitu. Lalu akan kita feed CKNN kan di kelas, yaitu trainingnya tadi untuk angka-angkanya, grupnya, untuk grupnya tadi dengan metode num neighbors dan banyaknya sampel sebanyak K. Dan setelah itu kita klasifikasikan, kita predik kelasnya yang ini dengan sampelnya ini. Kita predik, lalu kita set hasilnya sebagai string, yaitu hasilnya itu yang sini, hasilnya kita set. Lalu setelah itu untuk tombol reset sendiri, sebelum itu kita coba lagi deh. 0,11, ini 9. Oke, kita reset. Nah, untuk fungsi reset ini sendiri, kita find object untuk str, lpr, peg, dan k, dan hasil. Lalu kita inputkan data kosong, dan kita set di semua ini, data kosong tersebut. Sehingga datanya akan menghilang. Atau digantikan dengan data kosong. Oke, sekian penjelasan dari program yang saya sudah buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.